Perkenalkan, nama saya Komang Triadika Suri, saya dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 17. Nah, dalam video ini saya akan membahas mengenai biografi dari Muhammad Yamin, kontribusi Muhammad Yamin dalam kemerdekaan Indonesia, dan alasan saya memilih Muhammad Yamin. Jadi, Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 24 Agustus 1903. Ayahnya bernama Usman Baginda Kutip yang berasal dari Sawah Lunto dan ibunya bernama Siti Saadah yang berasal dari Padang Panjang. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoatmuju yang berasal dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Dari pernikahannya tersebut, Muhammad Yamin memiliki seorang putra yang diberi nama Dang Rahadian Sinajngsih Yamin. Muhammad Yamin wafat di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1962 di usianya yang ke-59 tahun, dan beliau dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Semasa hidupnya, Muhammad Yamin memperoleh penghargaan, yaitu berupa gelar pahlawan nasional pada tahun 1973, bintang Mahaputra Republik Indonesia, tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Pancadharma Korps, tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya yang menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat. Selain itu, Muhammad Yamin juga mempunyai berbagai karya sastra seperti puisi Tanah Air pada tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku pada tahun 1928, drama Ken Arok dan Ken Dedes pada tahun 1934, dan novel Gajah Mada pada tahun 1948. Kontribusi Muhammad Yamin dalam kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1928, Muhammad Yamin bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Nimbon dan menyusun Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Muhammad Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1959, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959. Sumpah Pemuda dimaknai sebagai momentum bersatunya para pemuda yang berjuang menuju kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, Muhammad Yamin menjadi bagian dari anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga menjadi anggota Panitia 9. Keikutsertaannya menjadi anggota BPUPKI menjadikan Muhammad Yamin turut serta dalam merumuskan gagasan dasar negara secara tertulis maupun tidak tertulis. Rumusan dasar negara Muhammad Yamin diajukan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin juga ikut serta dalam pembuatan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada masa kolonialisme Jepang di Indonesia, Muhammad Yamin menjadi penasihat penerangan sekaligus sebagai anggota Dewan Penasihat Putra. Muhammad Yamin menciptakan Pancadharma Korps, Polisi Militer, dan Lambang Gajah Mada dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Alasan saya memilih Muhammad Yamin yaitu karena sikap keteladanan beliau seperti pantang menyerah, berpikir kreatif, cinta tanah air, nasionalisme yang tinggi sehingga bisa ditiru oleh para anak muda di zaman sekarang. Sekian dari pemaparan materi tentang Muhammad Yamin. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.